Hai, shalom semua kepada jemaat Tuhan Gereja Grace Church Sri Muda. Apa kabar kita semua pada pagi hari ini? Haleluya, saya percaya dimanapun kita berada pada pagi hari ini, mari kita datang untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita memulakan ibadah pada pagi hari ini, saya ada satu firman Tuhan di dalam Mazmur 117 ayat 1 hingga 2 berkata begini: Pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa, sanjunglah Dia, hai kamu semua umat manusia, kerana kasih-Nya melimpah kepada kita, dan kesetiaan Tuhan kekal selama-lamanya. Pujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, mari kita semua datang pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk di dalam pujian dan penyembahan dan pendengaran firman Tuhan pada pagi ini, mari kita sama-sama datang di dalam doa. Saya akan pimpin kita. Haleluya. Oh syukur abayana ya shikidedededededede. Oh syukur abayana ya shikidededededede. Oh rabaya shikidedededede. Haleluya Tuhan, Bapa kami yang baik, sekali lagi kami datang pada pagi hari ini dengan ucapan syukur kami Tuhan. Sekali lagi kami mengambil waktu ini Tuhan untuk datang mencari Engkau, untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Kiranya Tuhan pada pagi hari ini yang datang Tuhan, Engkau berkati Tuhan lewat pelayanan ini Tuhan, lewat pujian penyembahan yang kami naikkan. Biarlah Tuhan kami diberkati semua, dan lewat firman-Mu juga kami dibentuk Tuhan oleh firman-Mu yang hidup Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Inilah doa kami dan ucapan syukur kami pada pagi hari ini. Kami datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu.
Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita mengagungkan, meninggikan Tuhan kita. Dia bertambah di bumi dan di surga. Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Berlukis cakrawala, melangkah jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menerangkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan keselamatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, berlagu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Praise our God. Hey. Pemilik kehidupan yang sanggup menerangkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan keselamatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa,
are great, you are great, Lord. Woo! Sama-sama katakan. Kami rindukan keselamatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, datanglah dan bertanda, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Sebelum kita mendengar daripada firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita datang sujud di altarnya. Oh haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang Dia tanya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskan
saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Oh haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Tuhan terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang Tuhan menyembah dan memuliakan Engkau Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Engkau Bapa yang siap Tuhan untuk membentuk kami lewat firman-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Haleluya. Amin. Salam dan selamat pagi bagi jemaat Tuhan Gereja Grace Church Sri Muda dan semua umat Tuhan yang bersama dalam kebaktian secara maya ataupun online pagi ini. Saya mengucapkan terima kasih kerana mengikuti kebaktian kita pagi hari ini dan harapan supaya kamu diberkati oleh hadirat Tuhan dalam kebaktian pagi hari ini. Biarlah segala puji dan syukur kita bagi Yehova Bapa yang di surga, kerana belas kasihannya yang teramat besar. Dia telah mengurniakan kita kelalaian baru dengan membangkitkan Yesus Kristus daripada kematian, supaya kita memiliki pengharapan yang penuh berkat dan penyataan kemuliaannya. Ini bermakna kita akan memiliki harapan yang tidak akan binasa. Dan kita mengharapkan warisan yang tidak mungkin reput, tercemar atau lenyap, disimpan untuk kita di surga yang pasti akan diberinya pada hari penyataan kemuliaannya. Sekali lagi, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Injil Matius yang bertajuk, apa pendapatmu tentang Kristus ataupun Mesias, yang terdapat dalam Matius 22 bahagian 22 ayat 41 hingga 46. Di hujung penyampaian firman, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Oleh itu, baik yang bersedia untuk menyediakan cawan dan juga roti, untuk sama-sama kita akan mengambil perjamuan kudus nanti. Tapi sebelum itu, mari kita memberi kesempatan ini, belajar daripada firman Tuhan ini kepada Allah Bapa. Kita minta supaya dia, Roh Kudus Tuhan, menolong bagi saya yang menyampai
firman Tuhan dan juga bagi kamu yang mendengar, supaya kita diberkati, supaya mata hati kita terbuka untuk memahami dan meresponi untuk melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Yehova, Engkau yang bertakhta di surga, Namamu kami mengagungkan, Namamu kami muliakan. Kami bersyukur kepada Engkau, kami beribadah pada pagi hari ini. Apa yang telah kami sembah dengan nyanyian dan pujian kami, Bapa, itulah daripada hati kami. Dan kami bersyukur, biarlah menyenangkan hati Bapa. Dan pada pagi hari ini, kami juga datang di hadapan Bapa untuk membawa kesempatan untuk kami belajar daripada firman-Mu ini pada pagi hari ini. Bapa, Engkau mengutus Roh Kudus, Engkau menolong setiap kami, baik yang ada pada pagi hari ini. Kami minta supaya hadirat Roh Kudus menyertai kami. Roh Kudus, Engkau yang menolong hamba, yang menyampai, biarlah apa yang hamba sampai, ini adalah daripada Engkau untuk jemaat Tuhan, untuk umat Tuhan, Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa bagi kami yang mendengar, Tuhan, Roh Kudus, Engkau juga menolong, supaya mata hati kami terbuka untuk memahami firman-Mu dan juga meresponi terhadap firman-Mu ini. Kami bersyukur, biarlah Tuhan yang bersama kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Yeshua HaMashiach kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari kita buka firman Tuhan yang terdapat dalam Matius 22 ayat 41 hingga 46. Saya akan membaca untuk kita yang menggunakan Alkitab versi Borneo, dan kamu yang lain boleh melihat firman Tuhan juga yang dipaparkan di screen. Oke, saya akan baca ayat 41 daripada Matius 22. Yesus bertanya kepada orang Farisi yang berkumpul itu, "Apa pendapatmu tentang Kristus? Anak siapakah dia?" "Anak Daud," jawab mereka. "Kalau begitu, mengapa Daud ketika diilhami Roh Kudus menyebutnya Tuhan?" Daud berkata, "Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di kananku, sehingga aku jadikan musuhmu alas kakimu." Jika Daud menyebut dia Tuan, bagaimana mungkin dia anak Daud? Tiada seorang pun terjawab soalan Yesus. Sejak hari itu, tiada siapa yang berani menyoalnya apa-apa lagi. Puji Tuhan untuk pembacaan firman Tuhan. Okey, senario ataupun the scene, senario peristiwa ini yang kita baca tadi, saya ulang lagi untuk kita, iaitu dalam apa kita baca tadi, iaitu pada masa itu Tuhan Yesus pergi kepada kelompok golongan orang Farisi yang telah mendengar dan memperhatikan dia masa dia di bait suci itu, dan malah telah menanyakan dia beberapa soalan. Jadi Tuhan Yesus datang kepada mereka dan menanya mereka dua soalan. Pertama, apa pendapatmu tentang Kristus? Kedua, dia tanya, anak siapakah dia? Nah, kita melihat tadi orang Farisi menjawab soalan yang kedua Tuhan Yesus. Mereka mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud, ataupun Kristus adalah anak Daud. Itu mereka tidak menjawab soalan yang pertama.
Dalam mereka menjawab soalan yang kedua ini, dan Tuhan Yesus menunjukkan tentang jawaban mereka itu bukannya benar sepenuhnya. Okay? Dia memetik firman Tuhan dalam Mazmur 110 ayat 1. Yesus menunjukkan bahwa Raja Daud memanggil dia Tuanku. Jadi tidak mungkin Mesias atau Kristus anak Daud. Jadi bila mereka mendengar jawaban dan penerangan Tuhan Yesus, mereka terdiam dan tidak mahu menanya Tuhan Yesus selepas itu. Ya, dari petikan firman Tuhan ini, satu perkara yang kita perhati, seperti yang kata tadi, mereka tidak menjawab soalan yang pertama dari soalan pertanyaan Tuhan Yesus. Jadi pagi hari ini, saya mahu kita menjawab soalan Yesus yang pertama ini. Saya mau membawa kita untuk coba dan menjawab apa jawaban kita tentang pertanyaan Tuhan Yesus yang pertama tadi. Jadi mengapa orang Farisi tidak mau menjawab soalan yang pertama ini? Ya, saya harap pada minggu yang akan datang kita akan coba meneliti kenapa mereka tidak menjawab. Tapi sebelum itu, pada minggu ini ada dua tayangan saya dapati di YouTube yang membantu saya dalam jawaban saya. Pertama adalah daripada One for Israel Organization, One for Israel, yang bertajuk video mereka Death, Life, and Hope of the Resurrection. Dan satu lagi adalah ataupun dalam YouTube Behold Israel with Amir Safati, okay, yang bertajuk The Beginning of the End. Jadi mari kita pagi hari ini menjawab soalan Tuhan Yesus. Apakah pendapatmu tentang Kristus atau Mesias? Saya mahu kita melihat soalan ini untuk menjawabnya kepada dua bahagian. Pertama, siapakah Kristus itu? Ini penting supaya kita menentukan orangnya yang sebenar. Siapakah Kristus? Dan lepas itu kita akan menjawab apakah tujuan dan peranan kedatangan Kristus itu. Dengan kita menjawab soalan ini, yang kedua ini, saya harap ini kita menjawab soalan Tuhan Yesus. Apa pendapatmu tentang Kristus atau Mesias? Ya, ini yang kita akan sama belajar pada pagi ini. Menjawab dua soalan ini. Dan secara langsung kita akan menjawab. Atau seboleh-bolehnya menolong kita menjawab soalan Tuhan Yesus ini. Apa pendapatmu tentang Kristus? Pertama, siapakah Kristus itu? Perkataan Kristus atau Mesias atau dalam bahasa Ibrani ialah Masyikah, okay, Masyikah, itu Mesias. Jadi apa arti Kristus atau Masyikah? Dia ataupun ianya seorang yang diurapi. He is anointed. Kristus bermakna he is anointed. Diurapi. Dan juga yaitu diurapi
dengan dikuduskan atau disediakan khas ataupun khusus. Jadi itu bila dikata Kristus, yaitu seorang itu diurapi dengan dikuduskan atau disediakan khas oleh Allah Bapa, oleh Tuhan. Jadi siapa Kristus? Puji Tuhan, jelas soalan ini terjawab oleh Petrus dalam ayat Matius 16 ayat 16. Oke, jadi kita akan tahu, kita tidak banyak pikiran siapa Kristus itu, dan ini terang sekali dijawab dalam jawaban Petrus kepada Tuhan Yesus. Yaitu saya akan baca dan Matius 16 15 hingga 17. Ayat 15, Yesus bertanya, menurut kamu siapakah aku ini? Simon Petrus menjawab, engkau ialah Kristus, anak Allah yang hidup. Yesus berkata, diberkatilah engkau Simon anak Yunus, yang memberitahumu bukannya manusia, tapi Bapakku di surga. Jadi sangat jelas, tidak ada orang lain, bahwa Yesus adalah Kristus. Dia adalah Kristus, itu Allah, anak Allah yang hidup. Dan juga Rasul Paulus dalam semua tulisan dia, dalam surat-surat dia, banyak mengatakan bahwa Yesus adalah Kristus. Misalnya, saya ambil saja dalam 2 Tesalonika 2 bagian 2 ayat 14, 2 Tesalonika bagian 2 ayat 14. Dia kata ayat 14, Allah memanggil kamu melalui Injil yang kami sampaikan kepadamu supaya mendapat kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita lihat juga ayat 16 dalam 2 Tesalonika 2 ini, ayat 16. Semoga Tuhan kita Yesus Kristus sendiri dan Allah Bapa kita yang mengasihi kita dan menetapkan hati serta meneguhkan harapan baik kita selama-lamanya dengan kasih karunia-Nya. Yesus adalah Kristus. Dan dalam kelahirannya, malaikat pun menyatakan bahwa dia adalah Kristus. Dalam Lukas 2 ayat 11. Ini kata malaikat, pada malam ini di kota Daud telah lahir seorang penyelamat bagimu, yaitu Kristus Tuhan. Dan juga Roh Kudus menyatakan, bersaksi juga bahwa Yesus adalah Kristus, yaitu dalam Lukas 2 ayat 26. Roh Kudus telah memberitahunya bahwa dia tidak akan meninggal dunia sebelum dia melihat Kristus yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan ayat 34 dan 35 dalam Lukas 2 ini adalah kata Tuhan Yesus, Roh Kudus kepada Simeon. Dan ayat 34, Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, anak ini telah dipilih oleh Tuhan untuk menjatuhkan dan membangunkan ramai orang di Israel kelak. Dia menjadi tanda yang akan dibatahi orang, supaya pikiran dalam hati mereka didedahkan dan jiwamu sendiri akan ditusuk oleh pedang. Jadi jelas sekali bahwa Kristus adalah Yesus Kristus. Dia yang telah diurapi, dia yang telah dikuduskan, dipilih, diasingkan oleh Allah.
Jadi tidak ada yang lain, tidak ada orang lain sebagai Kristus. Mereka yang lain, kalau mengatakan bahwa mereka adalah Kristus palsu dan adalah anti-Kristus. Jadi jelas, tidak ada orang lain yang Allah lantik, yang ada urapi, yang Allah pilih sebagai Kristus selain dan satu-satunya Yesus Kristus. Jadi kita pergi kepada soalan yang kedua. Yang ini yang kita perhatikan untuk kita menjawab soalan Tuhan Yesus ini. Yaitu apa tujuan ataupun peranan kedatangan Yesus Kristus. Apa tujuan kedatangan Kristus itu? Okay. Ini adalah soalan yang kita akan perhatikan karena ia menjawab soalan yang pertama yang Tuhan Yesus tanya kepada orang Farisi. Untuk ini menjawab soalan ini ada dua peranan utama kedatangan bagi Allah Kristus, God Messias. There are two important atau the main roles. Okay, peranan utama kedatangan dia. Pertama, dia datang sebagai penebus. He came as a redeemer. Okay? Dan juga kedatangannya juga adalah sebagai pemerintah ataupun raja. He will come as a ruler or a king. Jadi mari kita melihat dia datang sebagai penebus. Yaitu dia datang untuk menebus dosa umat manusia. Peranannya sebagai penebus ini adalah untuk menebus dosa umat manusia. Dan peranan ini sebagai penebus ini sangat jelas dinubuatkan dalam buku Yesaya, yaitu bagian 53. Sebelum dia dilahir lagi ke dunia ini, sudah dinubuat tentang dia ini, tentang peranan dia sebagai penebus ini. Lebih 700 tahun oleh Nabi Yesaya sebelum dia dilahirkan. Jadi kita perhatikan berapa ayat dalam Yesaya 53 ini menunjukkan bahwa dia datang sebagai untuk melakukan tugas dia, peranan dia sebagai penebus. Saya baca Yesaya 53 ayat 4 dan hingga 6 dan juga ayat 10, ayat 4. Sesungguhnya dialah yang menanggung penyakit kita dan memikul derita kita, padahal kita menganggap dia kena tulah, dihukum Allah dan ditindas. Tetapi dia terluka oleh sebab segala pelanggaran kita. Dia dihancurkan oleh sebab segala kesalahan kita. Pengajaran dan kedatangannya, pengajaran yang mendatangkan kesejahteraan bagi kita ditimpa kepadanya, dan oleh belo-belonya kita sembuh. Ayat 6. Kita semua tersesat seperti domba. Setiap orang menyimpang menurut jalannya sendiri. Tetapi Tuhan, yaitu Yehova, telah menimpakan kepadanya kesalahan kita semua. Dan ayat 10. Namun begitu Tuhan, yaitu Yehova, berkehendakkan menghancurkan dan menyakiti dia, jika dia menjadikan jiwanya korban penebus kesalahan, maka dia akan melihat keturunnya dan umurnya lanjut. Kehendak Tuhan akan berhasil dalam tangannya. Amin. Jadi jelas, ini peranan Tuhan Yesus. Kedatangan Mesias adalah untuk menjadi penebus. Yaitu
Karena bila manusia pertama, Adam dan Hawa, jatuh dalam dosa, kena melanggar batasan yang Allah perintahkan kepada mereka, apa yang terjadi? Persekutuan antara mereka dan Allah yang kudus dan benar menjadi putus sama sekali. Allah tidak lagi dapat datang dan bersekutu dengan mereka. Malah alam semula jadi dan segala ciptaan di bumi ini mengalami kutukan dan tidak menjadi mesra dengan umat manusia lagi. Dan Kejadian 3 ayat 17, firman-Nya kepada Adam, "Karena engkau menurut kata istrimu, lalu memakan buah daripada pokok yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan engkau makan buahnya. Maka terkutuklah tanah kena engkau. Engkau akan bersusah payah mengerjakan tanah dan memakankan hasilnya seumur hidup." Jadi jelas, alam pun tidak mesra lagi kepada manusia. Tak juga kena kejatuhan ini, dengan kejatuhan manusia yang pertama ini, iblis telah bertapak dan berkuasa atas dunia dan semua ciptaannya yang termasuk manusia yang lahir di dunia ini. Dan kita melihat yang iblis ada kuasa selepas manusia jatuh dalam dosa. Ini masa percobaan Tuhan Yesus dalam Matius 4. Saya baca Matius 4 ayat 8 hingga 10. Iblis membawa pula Yesus ke atas gunung yang amat tinggi, lalu menunjukkan kepadanya semua kerjaan di dunia serta kemuliaannya. Kata iblis kepada Yesus, "Semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku." Jawab Yesus, "Nyahlah engkau iblis, telah tersurat, hendaklah engkau menyembah Tuhan Allahmu dan kepadanya saja engkau bertobat." Jadi oleh kerana kebenaran dan kekudusannya, Allah mesti menebus manusia balik dari dosa mereka. Dan Allah telah merancangkan penebusan ini sebelum dunia dijadikan. Puji Tuhan. Ini bukan rancangan yang Allah fikir sesudah manusia jatuh. It is not his afterthought, as if he is of God. Nah, tidak tahu apa yang ini akan sudah terjadi. Tetapi firman Tuhan kata, dia sudah ada rancangan yang penebus ini akan datang sebelum dunia dijadikan. Dalam 1 Petrus ayat 1 ayat 20. Dia telah ditetapkan sebelum dunia dicipta. Telah dinyatakan pada akhir zaman ini untukmu. Haleluya. Dia datang sebagai penebus. Dan kita juga mau melihat ada dua perkara tentang peranan dia sebagai penebus dosa manusia ini. Okay? Jadi kita mau lihat dua perkara ini tentang peranan ini. Okay, dia datang sebagai penebus dosa. Jadi kita melihat perkara ataupun peranan dia datang sebagai penebus dosa, yaitu pertama kita melihat tujuan kedatangan Kristus. Kedua, kita akan melihat keadaan ataupun kelakuan kedatangan Kristus. Okay? Jadi kita melihat yang pertama ini, tujuan kedatangan Kristus. Ya, kita tahu dia adalah datang sebagai penebus. Jadi kita mau tujuan ini dalam tujuan kedatangannya dan sebagai penebus adalah karena dia datang untuk menebus semua umat manusia
yaitu supaya tujuan dia datang penebusan itu adalah supaya semua umat manusia mempunyai hubungan balik, yaitu hubungan manusia dengan Allah dipulihkan. Jadi itu tujuan penebusan. Kedatangan sebagai penebus, supaya hubungan dengan Allah, manusia dengan Allah dipulihkan, yaitu manusia kembali mempunyai persekutuan abadi dengan Allah yang telah terputus oleh kejatuhan Adam dengan Hawa. Jadi ini Allah lakukan. Bagaimana dia lakukan? Pertama, yaitu Allah menampakkan ataupun mendedahkan reveal dirinya kepada umat manusia dalam pribadi Yesus Kristus. Ini cara dia untuk menjadi penebus. Cara dia lakukan ialah dia menampakkan atau mendedahkan dirinya kepada umat manusia dalam pribadi Yesus Kristus. Dalam 1 Timotius 3 ayat 16, tidak dapat dinafikan betapa mulianya rahasia iman. Dia telah menampakkan diri sebagai manusia, dinyatakan benar oleh Roh Kudus, dilihat oleh para malaikat, dikabarkan kepada bangsa-bangsa, dipercayai di seluruh dunia, dinaikkan dengan kemuliaan. So ini Allah lakukan, yaitu Allah memilih satu dan satu-satunya Yesus Kristus untuk membawa tugas, membuka pintu bagi umat manusia mempunyai jalan balik kepada Allah, jalan pemulihan dan pembentukan semula hubungan yang membolehkan manusia mempunyai persekutuan balik dengan Allah yang benar dan kudus. Dan ini hanya Allah lakukan dalam dirinya Yesus Kristus. Itu dalam Yohanes 14 ayat 6. Yesus menjawab, "Akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui Ku." Dan kedua, macam mana Allah lakukan? Yaitu Allah datang ke dunia, menawarkan diri sebagai domba korban untuk menebus dosa manusia. Yaitu dia menawarkan diri dia sendiri dan pribadi Yesus Kristus ini sebagai korban untuk menebus dosa manusia. Hukuman atas dosa manusia dibayar oleh Yesus Kristus sendiri. Dibayar oleh Allah sendiri. Hukuman yang ditimpa oleh dosa manusia dibayar oleh Yesus Kristus. Yaitu darahnya menyucikan dan mengampunkan dari segala kejahatan dosa dalam hidup kita. Even our worst sin. Dia menjadi korban. Dirinya diserahkan untuk disalib. Menjadi domba korban. Dan darahnya itu boleh mencucikan. Dan kita mendapat pengampunan dari segala dosa dalam hidup kita. Apa juga dosa yang paling jahat yang kita telah lakukan. Karena dalam Roma 23 ayat hingga 25,
Karena semua manusia telah berdosa dan tidak dapat mencapai kemuliaan Allah. Namun demikian, dengan kasih karunia Allah yang dikurniakannya dengan rela, manusia dapat diperbenar melalui penebusan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Allah menjadikan Yesus korban perdamaian, supaya dengan kematiannya dosa orang yang beriman kepadanya diampunkan. Allah berbuat demikian untuk memperlihatkan keadilannya, karena pada masa silam Allah bersabar terhadap dosa manusia dan tidak menghukum. Kita ingat dalam Roma 6 ayat 23 juga, karena ganjaran dosa ialah kematian, tapi karunia Allah ialah kehidupan kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi itu yang Allah lakukan sebagai penebus. Tujuan kedatangannya sebagai penebus, supaya menjadi manusia dan memberi dirinya menjadi korban, supaya segala dosa manusia lakukan yang datang kepadanya akan dibayar oleh darahnya. Puji Tuhan. Dan yang kedua, keadaan atau kelakuan kedatangan Yesus. Mari kita lihat, yaitu bagaimana dia datang. Yaitu bila dia datang, bagaimana kita melihat dia. Ini yang tajuk ini, kedatangan Tuhan Yesus. Yaitu bila dia datang, apa penampakan diri atau penampilan dirinya. Okay? Jadi ini yang kita melihat. Sangat penting juga supaya kita melihat sebagai penebus, bila dia datang, bagaimana dia menampakkan diri dia. Dalam Zakaria ayat 9, bahagian 9 ayat 9. Bergembiralah wahai putri Sion, bersoraklah wahai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Dia adil, pembawa kemenangan, dia rendah hati dan menunggang seekor keladi muda. Ya, nubuatan oleh Zakaria, Nabi Zakaria ini adalah lebih 500 tahun. Dan kita tahu ianya terjadi, digenapi oleh Tuhan Yesus. Oleh Yesus dalam sebelum bagian ini, yaitu dalam Matius 21. Yaitu mungkin 1 atau 2 hari sebelum peristiwa pertanyaan dia kepada orang Farisi ini. Jadi ada 2 keadaan atau kelakuan kedatangannya, yaitu pertama, yaitu dia menampakkan dirinya sebagai satu sang penebus yang lemah lembut. He came as a gentle redeemer, sang penebus yang lemah lembut. Dan juga bila dia menampil dirinya, kita melihat dia datang sebagai sang penyelamat yang rendah hati. He's a humble savior. Sang penebus yang lemah lembut, as a gentle redeemer. Yaitu dia datang dengan lemah lembut. Yaitu dia bukannya datang sebagai seorang general militer, askar yang suka berperang dan menumpahkan darah. Dia datang sebagai seorang yang mencuci kaki orang yang berdosa dan membalut hati mereka yang hancur. Those who are broken heart. Membalut hati. He's coming as a gentle
Redeemer. Dalam Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, karena Tuhan telah mengurapi aku untuk membawa kabar baik kepada orang yang tertindas. Dia mengutus aku untuk membalut hati yang hancur, untuk mengumumkan pembebasan kepada orang tawanan dan kelepasan bagi para tawanan. Yes, He's a gentle. He came as a gentle Redeemer. Sang penebus yang sangat lemah lembut. Hati, perangai, kelakuan. Masa dia ada di bumi. Yaitu, supaya dia mencuci kaki orang yang berdosa. Anak-anak murid dia. Dan memalut hati mereka yang hancur. Banyak mukjizat Tuhan lakukan untuk menolong, memberi penghiburan, memberi pengharapan kepada orang yang hancur. Dan dia lakukannya dengan lemah lembut. Dan kedua, dia datang sebagai sang penyelamat. Kita dapati dia sang penyelamat yang rendah hati. His humble Savior, seperti firman Tuhan. Dia datang menunggang keledai. Okay? Dia seperti firman Tuhan tadi, dia menunggang seekor keledai. Bagaimana kita melihat juga tentang kelahiran dia. Dia dilahirkan di kandang sapi. No? Is in a manger. Dia dibaringkan dalam sebuah palung setelah baru dilahir. Bagaimana dia dalam a very humble place. Bagaimana dia bukannya orang bangsawan, aristokrat yang punya kehidupan yang tinggi dalam istana. Dia bergaul dan makan dengan mereka yang tertindas dan dipandang rendah oleh masyarakat. Dan sang penyelamat yang merelakan menumpahkan nyawanya dan berjalan antara manusia yang seteruk-teruknya yang melakukan kejahatan. A worse sinners. This he gave his life. He's accounted with sinners. Mereka yang di sekelilingnya adalah manusia yang berdosa, dan dia merelakan menumpah nyawanya. Dan juga dia merelakan, meninggalkan, dan menanggalkan segala kemuliaannya untuk menyelamat manusia dari kekejaman, kejahatan iblis, dan kemurkaan Allah. Dalam Filipi 2:6 hingga 8. Dia yang sekalipun dalam bentuk Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sesuatu yang harus dipertahankan, tetapi dia telah mengedepikan martabatnya, mengambil bentuk seorang hamba, dan datang dengan rupa manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat hingga kepada kematian, bahkan kematian di salib. Jadi, ini Mesias atau Kristus penebus kita. Yaitu kematian Kristus yang penuh tragedi. Ia adalah satu korban yang sekali
dan meliputi semuanya dan selama-lamanya untuk penebus dosa bagi semua umat manusia. Ini yang Dia sediakan melalui pengorbanannya. Satu kali dan semuanya dan selamanya. Dan kita lihat tentang penebusan ini. Ini adalah creativity ataupun kesenian ilahi. Divine creativity yang menggambarkan Allah yang penuh bijaksana dan kasih yang berdaulat, loving sovereignty untuk ciptaannya, umat manusia. Itu saya dan kamu. Kita yang memberontak dan berdosa terhadap Dia, tapi dalam belas kasihan Dia menggunakan kematian yang kita manusia lakukan terhadap Dia, yaitu kepada Kristusnya, untuk membawa hidup baru melalui dirinya. Datangnya adalah untuk menyatukan semua umat manusia, tidak mengira bangsa atau derajat, untuk balik dan bersekutu dengan Allah Bapa. Segala halangan dari manusia ke Allah telah diruntuh di dalam diri Kristus. Apa juga halangan, the barriers yang kita tidak boleh bersekutu dengan Allah telah diruntuh, telah dimansuhkan dalam diri Kristus Yesus. Dalam Efesus 2 bagian 12 hingga 16 saya baca. Pada masa itu kamu tanpa Kristus, terasing daripada perhimpunan orang Israel dan daripada perjanjian Allah, tanpa harapan dan tanpa Tuhan di dunia ini. Tapi sekarang dalam Kristus Yesus, kamu yang dulu jauh sudah dibawa dekat oleh darah Kristus. Karena Dia sendiri adalah pendamaian kita. Dia menyatukan kedua pihak dan meruntuhkan dinding pemisah, yaitu perseteruan. Dia menghapuskan dengan tubuhnya perseteruan itu, yaitu Taurat, dengan hukum-hukum yang diperintahkan di dalamnya, untuk menciptakan dalam dirinya seorang yang baru daripada dua, dan mengadakan perdamaian demikian, serta untuk mendamaikan kedua-duanya dengan Allah dalam satu tubuh melalui salib, dengan itu mematikan perseteruan itu. Haleluya. Jadi tujuan Sang Mesias penebus adalah untuk ciptaannya dapat balik memeluk Sang Penciptanya kembali. Itu adalah Kristus Yesus. Dan yang terakhir, bagian kedua, kita melihat sedikit Dia sebagai pemerintah, raja, as a ruler or king. Dan ini menunjuk tentang Dia, Kristus sebagai pemerintah ataupun raja. Kita melihat dalam Mazmur 2. Dan semua, kalau boleh baca semua Mazmur bagian 2 ini. Tapi kita baca 2 ayat, yaitu ayat 6 dan 12. Ayat 6 dia kata, Mazmur 2. Aku telah menabarkan rajaku di atas Sion, bukit suciku. Ayat 12. Ciumlah anak itu, jangan sampai dia marah, lalu kamu dibinasakan di jalan. Karena kemurkaannya mudah bermarah. Diberkatilah semua orang yang bernaung kepadanya. Jadi Yesus Kristus yang akan kembali sebagai raja. Dia akan kembali sebagai raja. Tetapi
Dia juga sudah memerintah dalam hati setiap orang yang telah menjadi pengikutnya. Dan sekarang pun dia adalah raja bagi pengikut dia. Bahwa dia yang memerintah dalam hati. Dan pengikutnya menganggap dan menjadikan dia sebagai raja. He is Lord. Raja bagi hidup. Sebenarnya kedatangannya yang kedua kali adalah khas untuk menyelamatkan bangsa Yahudi, yaitu orang Israel yang berbangsa Yahudi. Itu sebenarnya tujuan utama dia datang sebagai Kristus yang kedua kali. Kedatangnya yang kedua kali adalah kena hati dia untuk menyelamatkan orang Yahudi, orang Israel, dan sekaligus akan memerintah dunia selama 1000 tahun. Karena orang Yahudi sampai sekarang adalah sangat buta hati mereka untuk mengenal Yesus Kristus sebagai Mesias atau sebagai Kristus. Tuhan Yesus lahir ke dunia ini adalah dari bangsa ini, dan kena janji Tuhan kepada nenek moyang mereka. Tuhan tidak akan membiarkan mereka musnah dalam kebutaan hati mereka. Jadi Tuhan Yesus akan datang untuk menunjukkan dirinya dalam kemuliaannya, untuk mereka percaya dan menyelamatkan mereka. Karena ini hati Tuhan Yesus. Dalam Tuhan Yesus sendiri yang kita baca dalam Matius 23 37 hingga 39. Dikata, Yerusalem, Yerusalem, kamu membunuh nabi dan merejam utusan Allah. Sudah berapa kali aku ingin mengumpul anak-anakmu seperti seekor ibu ayam mengumpul anak-anaknya di bawah sayapnya, tapi kamu tidak mahu. Rumahmu akan ditinggalkan dan terbiar. Ayat 39. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi, sehingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dengan nama Tuhan. Itu hati Tuhan Yesus kepada orang Israel. Jadi kedatangannya yang kedua kali adalah kena untuk menyelamatkan mereka. Dan juga tentang kebutaan hati orang Yahudi ini, Rasul Paulus juga menulis banyak tempat dalam surat dia. Dan kita melihat dalam Roma 10 ayat 1 hingga 4. Ini hati Rasul Paulus. Saudara-saudaraku, hasrat hatiku dan doaku kepada Allah tentang orang Israel ialah semoga mereka akan diselamatkan. Aku dapat memberi kesaksian bahwa mereka bersungguh-sungguh dalam ibadat kepada Allah, tapi kesungguhan mereka tidak berasas pengetahuan yang benar. Oleh sebab mereka tidak mengetahui kebenaran yang datang daripada Allah, dan mereka berusaha menegakkan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak tunduk kepada kebenaran Allah. Kristus ialah titik tamat hukum, supaya kebenaran didapati oleh setiap orang yang beriman. Hati mereka begitu buta. Mereka mau menegakkan kebenaran mereka sendiri. Yaitu masalahnya orang Yahudi ini, is a tradisi dan juga kebudayaan yang dimiliki dalam kebudayaan mereka, dalam kalangan mereka. Karena mereka dibesarkan, sangat biasa dididik di bawah rabbinical tradisi, yaitu pelajaran, dibesarkan dengan pelajaran di bawah guru-guru agama. Tapi yang malangnya,
didikan di bawah tradisi ini sangat dipengaruhi dengan pembencian kepada Tuhan Yesus dan pengikutnya. Dan ini juga tidak menyalahkan mereka sepenuhnya, karena sejarah awal gereja, bila Christianity menjadi berkuasa, menjadi agama rasmi dalam kerajaan Romawi, orang Yahudi ditindas oleh gereja atau orang-orang Kristen. Adanya ideologi, adanya teologi kekristenan yang menindas atau mempalitkan orang Yahudi atas kematian Tuhan Yesus untuk membencikan mereka. Nah, kita melihat semenjak Tuhan Yesus lahir sampai pada tahun 1948, yaitu selama lebih dekat 2000 tahun, mereka bangsa ini tidak ada negara. Mereka selama ini, sebelum ini adalah dijajahi oleh berbagai kerajaan. Jadi ada mereka pergi luar daripada Israel. Mereka diaspora di beberapa tempat dalam dunia ini, dan ramai dulu sebelum ini menetap di Eropa, Rusia, dan sebagainya. Dan sampai sekarang mereka yang sangat ortodok sangat tidak suka mendengar nama Yesus. Nama itu menjadi satu perkataan kutuk bagi mereka. Tapi ketika ini, apa yang terjadi, bangsa ini sangat terpengaruh dalam dunia. Mereka adalah negara Israel adalah negara yang termaju, antara negara termaju dalam dunia, dan mempunyai kekuatan tentara yang sangat tinggi dan canggih. Tapi akan berlaku nanti, yaitu semasa pemerintah antikristus selama 3,5 tahun nanti, bangsa ini akan diusir dari negara mereka dan mengalami penganiayaan yang sangat besar. Tuhan katakan mereka akan lari ke gurun untuk menyelamat diri dan tinggal di sana selama 3,5 tahun. Dalam Wahyu 12 ayat 6. Perempuan itu lari ke gurun, ke tempat yang memang ditentukan Allah untuknya. Dia dijaga di situ selama 1260 hari. Jadi dalam kehidupan yang sangat terdesak, penganiayaan yang sangat besar, karena tidak mau mengikut antikristus. Bangsa ini mengalami sangat dianiaya. Mungkin 1/3 daripada mereka mati daripada penganiayaannya di bawah pemerintah antikristus ini. Dan itulah Tuhan Yesus datang kembali menjadi Mesias kepada mereka. Dalam tiada harapan, dalam tiada yang dapat menolong. Teknologi yang mereka miliki, apa yang mereka tidak menolong mereka. Jadi di sanalah Tuhan Yesus datang. Dan Tuhan Yesus datang untuk membebaskan mereka dari pemerintah antikristus ini dan kembali ke Yerusalem, dan akan membenarkan sebuah bait suci yang baru dan memerintah dunia selama 1000 tahun dari sana. Dan ini ditulis dalam Wahyu 19 ayat 11 dan hingga 16. Saya baca. Kemudian aku melihat surga terbuka, dan kelihatan seekor kuda putih. Dia yang menunggangnya dipanggil setia dan benar, dan dengan keadilan dia menghakimi serta memerangi. Matanya seperti nyala api,
dan di atas kepalanya terletak mahkota yang banyak. Dan ada satu nama tertulis padanya yang tidak diketahui oleh sesiapa pun selain dia. Dia memakai jubah yang bercerup darah dan namanya Firman Allah. Segala tentera surga pakaian kain linen halus dan putih bersih, menunggang kuda putih mengiringinya. Sekarang dari mulutnya keluar pedang yang tajam untuk diparangkan kepada segala bangsa. Dia sendiri akan memerintah mereka dengan tumbuk besi. Dia sendiri menginjak pengirai air anggur kemuliaan Allah Maha Kuasa. Pada jubahnya dan pahanya tertulis nama Raja segala raja, Tuan segala Tuhan. Dan ayat 20-21, bagaimana dia menawan antikristus. Ayat 20, kemudian di binatang itu ditawan, yaitu antikristus. Dan bersamanya nabi palsu yang mengadakan pelbagai tanda di hadapannya. Dan dengan demikian memperdaya orang yang telah menerima tanda binatang itu serta orang yang menyembah patungnya. Kedua-duanya dihumban hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala dengan belerangnya. Yang lain dibunuh dengan pedang yang keluar daripada dia yang berkuda. Burung-burung kenyang makan daging mereka. Dalam Wahyu 20 ayat 6. Diberkatilah dan cucilah mereka yang dapat menyertai kebangkitan pertama. Kematian kedua tiada kuasa atas mereka. Mereka akan menjadi imam Allah dan Kristus dan akan memerintah di sisinya selama 1000 tahun. Haleluya, puji Tuhan. Jadi itu firman Tuhan yang kita belajar untuk menjawab. Saya harap dapat menjawab. Pada pendapatmu, siapa Kristus? Jadi apa tindakan kita tentang Kristus, Allah? Dari firman Tuhan ini, melihat keadaan kita masa ini adalah masa akhir. Untuk kasih karunia Allah sebelum penganiayaan besar di bawah pemerintah antikristus, setelah ditimpakan kemurkaan Allah di zaman akhir ini. Jadi Allah menunjukkan kasih-Nya yang teramat besar kepada semua umat manusia, supaya tidak melalui penganiayaan dan kemurkaan Allah. Jadi dia menyediakan Kristus, sang penebus bagi setiap umat manusia yang lahir ke dunia ini. Allah begitu mengasihi supaya manusia, ciptaannya, balik berhubung, bersekutu dengan Dia. Dan kita tahu kasih itu, kasih yang sejati dan benar. Sesuatu kasih itu tidak boleh dipaksa kepada orang lain. Jadi bagi yang menolak kasih Allah, dia tidak akan memaksa seorang itu mengasihi dia. Dia akan membiarkan mereka terus berada dalam dunia yang kurap ini dan di dalam penguasaan iblis. Tetapi siapa yang dahaga akan kehadiran Allah dan mahu dibebaskan dari kuasa iblis dalam dunia yang kurap ini, dan malah akan bersama Allah untuk selama-lamanya, bersatu dengan Dia, bersekutu dengan Dia,
Sang Pencipta hanya memerlukan untuk kamu percaya kepada Kristus. Hanya percaya kepada Kristus yang diutuskan oleh Allah. Yaitu jalan keluar dari penguasaan iblis adalah kamu mesti percaya kepada kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus Kristus. Yaitu kematian Yesus sebagai tebusan bagi jiwa kamu karena kamu seorang yang berdosa. Kebangkitan Yesus dari kubur membuktikan Dia ada kuasa untuk melepaskan kamu dari kuasa iblis dan memberi kamu kehidupan yang kekal. Tetapi itu adalah yang telah Allah sediakan. Itulah Yesus berkata, kalau kamu dahaga dengan kehadiran Allah, Yesus mengatakan dalam Yohanes 4 ayat 14, tetapi siapa meminum air yang kuberikan kepadanya nanti, tidak akan dahaga lagi selama-lamanya. Air yang akan kuberikan itu akan menjadi mata air dalam dirinya dan memberinya hidup yang kekal. Ya, itu janji daripada Tuhan Yesus. Dan Roma 6 ayat 29, karena ganjaran dosa ialah kematian, tapi karunia Allah ialah kehidupan kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sekarang kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dengan ini, mari kita mempersediakan diri kita untuk mengambil perjamuan kudus. Dan perjamuan kudus ini adalah bagi jemaat Tuhan, yaitu mereka yang telah percaya kepada Yesus Kristus dan menjadi pengikut-pengikutnya. Jadi bagi yang belum terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan dalam hidup kamu, tidak perlu melakukan ini, mengambil bagian, tapi saya juga mahu kamu tahu dan saya juga mahu kamu menerima kasih Allah kepada kamu. Bagi kita yang mengambil menjadi pengikut Yesus, biar komitmen kita kepada iman kepada Kristus menjadi bertambah dan tidak berbelah bagi. Yaitu dengan iman dalam Kristus yang mengorbankan nyawanya untuk kamu, segala kesalahan, perbuatan salah dan dosa kamu dipadam dan diampuninya. Mari melihat apa yang Tuhan lakukan, karena begitu besar kasih-Nya, yaitu Kristus telah datang mengorbankan nyawanya untuk kamu, supaya segala kesalahan, segala perbuatan salah dan dosa kamu boleh dipadam dan diampuninya. Dia telah menumpahkan darahnya untuk menyuci, membersih dan membuka halaman baru untuk memulakan semula hidup yang baru bagi kamu. Ini dia telah lakukan melalui darahnya yang tercurah, melalui darahnya yang terkeluar daripada tubuhnya. Ini akan menyuci, membersih, dan boleh membuka halaman baru supaya kamu boleh memulakan suatu hidup yang baru dalam Dia.
di mana orang lain menjatuhkan hukuman dan menolak tanpa mengampuni, Yesus Kristus menunggu untuk memeluk, mengangkat, dan membaiki, memulih, serta memperbaharui apa yang sudah pecah dan hancur. Kristus yang benar menumpahkan darahnya supaya kita yang telah mati rohani boleh mendapat hidup yang baru. Walaupun dia tidak didapati bersalah, dia menanggung kutukan dan hukuman atas kita untuk memberi kita peluang yang kedua, orang yang berdosa, untuk menjadi orang yang benar, yaitu melalui Yesus Kristus, berbangsa Yahudi yang telah menang atas maut dan bangkit dari kematian. Kita memiliki satu jalan kepada Allah. Dia membuka pintu gerbang luas untuk umat manusia berbalik semula kepada Allah. Ini bukan karena kita seorang yang baik atau berhak untuknya, ataupun kita begitu hebat dalam mengerjakan amalan keagamaan dan tradisi yang diperturunkan. Dan bukan juga karena kamu seorang yang berjaya dan memiliki segala kekayaan dan harta benda di dunia, tapi hanya melalui kasih karunia, yaitu anugerah Allah yang dilakukannya sebagai Mesias untuk kamu dan saya, yaitu dengan pengakuan dan penerimaan apa yang Allah lakukan di dalam hati. Kamu dijaminkannya mendapat hidup kekal. Karena dalam Roma, ini kata Tuhan, firman Tuhan dalam Roma 10 ayat 9 hingga 10. Jika kamu dengan mulutmu bahwa Yesus ialah Tuhan dan percaya dalam hatimu Allah telah membangkitkannya daripada kematian, kamu akan diselamatkan. Karena dengan hatimu kamu beriman dan diperbenarkan, dengan mulutmu kamu mengaku lalu diselamatkan. Ya, ini janji Tuhan. Terimalah kasih Tuhan dengan pengakuan pada dirimu bahwa Yesus ialah Juru Selamat dan Tuhan kamu. Dan bagi kita yang percaya kepadanya dan menjadi pengikutnya yang setia, dan di mana Dia yang memerintah sekarang dalam hidup kita, pesan saya, apapun yang terjadi kepada kamu, dengan setia, biar setia kepadanya sampai akhir hidup. Kamu akan dibangkit semula bila Dia datang kali kedua, menjadi Kristus bagi bangsa Yahudi, dan akan memerintah bersama Dia selama 1000 tahun. Setialah kepadanya sampai akhir. Jangan takut menghadapi maut yang Dia telah kalahkan. Setialah kepadanya, maka Dia akan lebih setia kepada kamu. Itulah Kristus Yesus. Yesus Kristus, Sang Penebus. Kristus yang menjadi Sang Penebus dan Sang Raja bagi kita. Mari kita ambil roti. Kita ingat kata Tuhan tentang roti, yaitu dalam 1 Korintius 11, 23 hingga 24. Ayat 23. Aku telah menerima daripada Tuhan apa yang telah kusampaikan kepadamu, bahwa pada malam Dia dikhianati, Tuhan Yesus telah mengambil roti. Dan selepas mengucap syukur,
Dia telah memecah-mecahkan roti itu lalu berkata, "Ambil dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untukmu. Lakukanlah ini sebagai peringatan kepadaku." Mari kita ambil roti bersama. Tentang cawan yang kita ambil, 1 Korintus 11, 25 dan 26. Demikian juga sesudah makan, dia mengambil cawan itu sambil berkata, "Cawan ini perjanjian baru dengan darahku. Setiap kali kamu meminumnya, lakukan ini sebagai peringatan kepadaku. Karena setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan dengan cara demikian, kamu memberitakan kematian Tuhan hingga kedatangannya." Mari ambil cawan. Mari kita berdoa. Perjamuan kudus dan juga firman Tuhan yang kita telah belajar sebentar tadi. Yehova, kami bersyukur. Kami bersyukur pada pagi hari ini bersama, bersekutu bersama, belajar daripada firman-Mu. Dan kami juga memperingati kebenaran firman ini pagi hari ini, yaitu dengan mengadakan perjamuan kudus. Kami bersyukur atas Sang Penebus kami. Dan kami juga bersyukur bahwa Dia adalah Raja bagi hidup kami. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu ini, Bapa, dengan pertolongan Engkau Roh Kudus, menolong umat-Mu yang lemah untuk kuat iman, mengetahui betapa kasih-Mu. Dan bagi yang belum dan menerima Engkau, Bapa, mereka menerima kasih-Mu. Roh Kudus, Engkau bekerja dalam hati mereka. Tiada cara lain lagi. Dan masa sangat dekat. Dan biarlah mereka mengaku dengan mulut mereka bahwa Engkau adalah Juru Selamat mereka, Tuhan Yesus, dan Tuhan bagi hidup, satu-satunya Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, Engkau akan menyertai kami. Atas semuanya kami mengucapkan syukur, karena Bapa yang berkuasa atas segalanya, yang telah membuat jalan untuk kami dapat bersekutu balik dengan Engkau. Terima kasih atas hadirat-Mu bersama kami, pertolongan-Mu dalam nama Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan dan untuk memberkati kamu dengan the priestly blessing. Muhammad berkat kepada kamu. Yang bacakan, biarlah Yehova memberkati kamu dan melindungi kamu. Biarlah Yehova menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Yehova menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi kamu kedamaian. Segala puji bagi Yehova. Maranatha, Tuhan Yesus, Raja atas segala raja. Amin.